kesempatan kali ini kami mewakili Pak Kajari ingin memberikan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kuningan periode Januari sampai dengan Desember 2020. Pertama-tama di bidang pembinaan, Kejaksaan Negeri Kuningan berhasil memberikan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sebesar 294.520.000 rupiah. Nanti lengkapnya sebenarnya nanti bisa dibagikan. Lengkapnya kita bagikan kepada teman-teman wartawan semua. Yang kedua, terkait penyerapan anggaran, secara umum Kejaksaan Negeri Kuningan menyerap 79% dari seluruh total anggaran yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kuningan. Selanjutnya, pada periode tahun anggaran 2020 ini, Kejaksaan Negeri Kuningan mendapatkan hibah yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat hasilnya sudah hampir 100% ya, 100% sudah selesai. Dari anggaran pemerintah daerah kurang lebih sebesar 897 juta. 890 juta sudah bangunannya sudah 100%. Nanti bisa dilihat itu kita terima hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Kemudian untuk di bidang intelijen, Kejaksaan Negeri Kuningan melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan terhadap 2 kegiatan. Kemudian penyuluhan hukum sebanyak 1 kegiatan. Program Jaksa Masuk Sekolah 2 kegiatan. Nanti untuk jenis-jenis kegiatannya bisa disampaikan Pak Kasintel. Selanjutnya di bidang untuk bidang pidana umum biar Pak Kasintel. Untuk saya lanjutkan. Untuk bidang tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Kuningan itu dalam SPDP itu kita menerima sekitar 201 perkara. Kemudian untuk lanjut ke tahap 1 itu sekitar 190 perkara. Kemudian proses untuk tahap 2-nya 140 perkara. Kemudian penahanan sekitar 140, kurang lebih 140 penahanan. Terus ada dari tindak pidana umum juga ada upaya hukum, terus 1 perkara. Kemudian eksekusi 157 perkara, itu untuk tindak pidana umum. Maaf, nggak jelas. Nah, kalau untuk tindak pidana khusus, nah selanjutnya ini terkait tindak pidana khusus, kebetulan saya kasih tinsusnya bahwasanya Kejaksaan Negeri Kuningan di tahun 2020 ini melakukan penyelidikan sebanyak 3 perkara. Penyidikan sebanyak 3 perkara, kemudian penyidikan ada 2 perkara, dan penuntutan 1 perkara. Yang perkara pertama, kita melakukan penyidikan terkait tindak pidana khusus terkait Desa Sindang Jawa, penyalahgunaan keuangan di Desa Sindang Jawa yang saat ini kita sudah tingkatkan ke penyidikan. Namun kami masih menunggu hasil daripada inspektorat terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Untuk kasus ini memang kita belum menetapkan tersangka karena kita menunggu bukti real bahwa telah terjadi keuangan negara yang benar-benar nyata ada. Sebelum memang tidak ada, kalau memang tidak ada kerugian keuangan negaranya, otomatis kita tidak tetapkan tersangka. Tapi ini masih dalam proses perhitungan.
yang memang proses perhitungan ini membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar, karena juga inspektorat, banyak pekerjaan di inspektorat terkait pekerjaan yang lainnya. Namun tetap kami meminta inspektorat untuk cepat memberikan hasilnya, karena kalau memang hasilnya sudah cepat keluar, kita segera bisa lakukan proses selanjutnya. Gitu. Kemudian terkait penyelidikan yang kedua, kita melakukan penyelidikan terkait dinas KB, PPKB ya, dinas apa? DPP ya itu. KB terkait ada dugaan ada pemberian sejumlah uang lah kepada salah satu pejabat di DPPKB. Untuk ini kita sudah melakukan, kita serahkan kepada inspektorat untuk ditindaklanjuti. Dari hasil itu ada dari pihak DPPKB mengembalikan uang sesuai temuan dari inspektorat kurang lebih 210 juta. Kalau nggak salah 210. Dan uang itu sudah 100% dikembalikan oleh dinas KB ke kas daerah BPKD. ya, BPKD ya. Jadi itu sudah diserahkan, disetorkan dan sudah nol. Jadi saya mengambil sudah kita laporkan juga ke Kejaksaan Tinggi, sudah kita hentikan, tidak kita lanjutkan. Itu yang DPPKB. Kemudian untuk penuntutan kita melakukan persidangan terhadap mungkin yang sudah sering didengar terkait dugaan tindak pidana korupsi di Bank BTN. Itu memang penyelidikan tahun kemarin, kita lanjutkan tahun sekarang dan kita sidangkan di tahun ini. Atas nama sekarang sudah jadi terpidana Rahmat Suhendro Tomo dengan kerugian keuangan negara sebesar 26 miliar rupiah. Namun demikian, yang bersangkutan sekarang sudah menjalani pidana di Rutan Kebonwaru Bandung. Namun yang bersangkutan tidak sanggup sampai dengan saat ini, tidak sanggup untuk membayar uang pengganti tersebut, sehingga kita masih menunggu sampai dengan pidana pokoknya selesai, apakah yang bersangkutan bersedia atau sanggup untuk membayar denda dan uang pengganti ataukah tidak. Sekarang ini masih menjalani pidana pokoknya. Nah, setelah pidana pokoknya 5 tahun selesai, baru kita akan tanyakan apakah yang bersangkutan bersedia untuk membayar uang pengganti atau denda. Jika yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar uang pengganti atau denda, otomatis yang bersangkutan akan menjalani pidana subsidiarnya. Namun demikian kita masih menunggu dulu sampai dengan pidana pokoknya selesai dijalani. Kemudian untuk terpidana Rahmat Suhendro Tomo juga ini dia mengajukan upaya hukum banding. Jadi mengajukan upaya hukum banding dan kita juga melakukan upaya hukum banding. Tapi saat ini pidana itu sudah inkrah. Di mana pada saat pengadilan tingkat pertama terdakwa Rahmat Suhendro Tomo ini dipidana selama 4 tahun dan di tingkat banding karena kita mengajukan banding dinaikkan oleh pengadilan tinggi 1 tahun, jadi totalnya 5 tahun. Itu. Selanjutnya untuk seksi perdata dan tata usaha negara, kita melakukan bantuan hukum, non litigasi tidak ada, pertimbangan hukum ada 1 perkara, satu permintaan, yang kedua pelayanan hukum sebanyak 11. Selanjutnya di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 2 kali periode tahun 2020. Bulan apa aja Pak Kasih? Bulan Juli 2020 sampai bulan November 2020. Bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020. Mungkin yang mau ditambahkan? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada yang mau disampaikan Pak Kasih?